semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini mari kita belajar bersama tentang hidup bersih dan sehat di tema 4. Nah, di tema 4 ini ada beberapa materi yang akan kita belajar bersama, yaitu ada materi PPKN, Bahasa Indonesia, lalu yang terakhir ada matematika. Nah, di sini yang pertama itu ada PPKN. Nah, PPKN itu apa sih teman-teman semua? Ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari PPKN? Ya, benar sekali. Kepanjangan dari PPKN adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini pasti sudah mengerti kan kalau pembelajaran PPKN itu pasti ada kaitannya dengan bunyi teks Pancasila. Nah, kalian semua sudah mengerti kan bunyi teks Pancasila itu seperti apa? Nah, ayo kita bersama-sama menyebutkan teks Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik sekali, kita sudah menyebutkan bunyi teks Pancasila. Nah, pastinya di setiap sila-sila Pancasila itu ada makna-makna tersendiri kan? Nah, di sini mari kita belajar contoh pengalaman sila Pancasila. Nah, di sini ada 2 contoh pengalaman sila-sila Pancasila. Contoh yang pertama adalah pada sila keempat. Nah, sila keempat sendiri ini bunyinya bagaimana sih adik-adik? Ya, benar. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pasti kalian sudah tahu kan lambang dari sila Pancasila yang keempat. Siapa yang sudah tahu? Ya, benar. Lambang dari sila keempat itu adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng itu apa sih artinya? Nah, kepala banteng itu kan banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, jadi arti dari lambang kepala banteng itu bahwa masyarakat Indonesia harus bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana sih maksudnya dari masyarakat Indonesia harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah? Nah, di sini ada contoh-contoh sikap arti dari bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti contohnya, itu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, semisal kita di kelas itu terdapat perbedaan pendapat saat kita berdiskusi. Contohnya kita sedang memilih ketua kelas. Nah, kita banyak sekali berbeda pendapat. Nah, di situ kita harus saling bermusyawarah atau saling mengutarakan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Seperti contohnya, Andi itu memilih Putri untuk menjadi ketua kelas, sedangkan Michelle memilih Amin sebagai ketua kelas karena Amin itu laki-laki. Jadi Michelle itu harus mengutarakan pendapatnya bahwa ketua kelas itu harus laki-laki. Nah, jadi di sini kita harus bermusyawarah bahwa ketua kelas itu tidak
tidak semua ketua kelas atau yang bertanggung jawab itu laki-laki, bisa saja perempuan. Jadi, kita harus mengutarakan pendapat lalu menyelesaikan bersama-sama. Seperti itu. Nah, contoh contoh yang kedua itu mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, saat berdiskusi lalu teman kita mengutarakan pendapat, kita harus mendengarkan pendapat teman kita. Jadi kita tidak boleh berbicara sendiri atau kita bermain dengan teman yang lain. Jadi kita harus mendengarkan lalu kita juga dapat menanggapi pendapat teman kita seperti itu. Lalu ada contoh pengalaman sila yang kedua yaitu pada sila kelima. Nah, sila kelima sendiri itu apa sih bunyinya? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tadi kan pada sila keempat itu apa namanya? Lambangnya itu kepala banteng. Lalu kalau sila kelima ini lambangnya apa ya kira-kira? Ya, benar sekali. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Lalu, teman-teman sekalian, mengerti nggak sih arti dari padi dan kapas ini sendiri? Ya, benar. Padi dan kapas itu uh, melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar setiap manusia itu apa sih? Contohnya seperti apa sih? Nah, kebutuhan dasar setiap manusia itu seperti kita setiap hari harus membutuhkan energi. Nah, kita membutuhkan energi itu dari mana sih? Seperti contohnya kita makan sarapan pagi. Nah, kita sebelum sekolah atau berangkat sekolah itu harus sarapan pagi. Nah, agar kita belajarnya itu lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat lagi. Seperti itu. Lalu juga kita kan bersekolah itu membutuhkan seragam. Kita memakai seragam. Nah, pakaian itu juga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi seragam itu kebutuhan dari setiap siswa yang bersekolah. Nah, artinya dari padi dan kapas itu yaitu kemakmuran yang harus dicapai oleh uh, rakyat Indonesia. Contohnya seperti apa sih kemakmuran yang harus dicapai oleh rakyat Indonesia itu? Nah, seperti contohnya itu saat teman kita yang sedang terkena musibah. Contohnya teman kita itu sedang terkena musibah kebanjiran. Jadi rumahnya itu sedang kebanjiran. Lalu dia buku-buku teman kita itu terkena air, lalu pakaiannya itu terseret arus. Jadi dia tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki seragam dan juga tidak memiliki buku sekolah karena buku sekolah dan seragam yang dia punya itu sudah terkena air atau terendam banjir. Nah, kita sebagai teman sekelasnya itu bisa membantu teman kita yang terkena musibah ini dengan memberikan, seperti contohnya memberikan uang untuk dia membeli buku atau seragam baru atau mungkin bisa kita memberikan pakaian atau seragam kita yang sudah kekecilan atau kita memiliki seragam yang dua seragam itu kita bisa memberikan satu lagi untuk teman kita yang terkena musibah ini. Lalu juga kita jabat juga memberikan atau membagikan buku-buku kita, buku-buku sekolah kita ke teman-teman kita atau ke teman kita yang membutuhkan atau sedang terkena musibah. Nah, contoh yang lain juga kita belajar dengan sungguh-sungguh itu merupakan kemakmuran yang harus dicapai. Lalu di sini juga ada menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar itu ada banyak sekali macamnya. Nah, di sini kakak
menjelaskan tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan di lingkungan tempat bermain, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu mengapa sih kita harus menjaga kebersihannya? Ya, karena kan kita dari pagi hingga siang itu kan berada di lingkungan sekolah. Kita bermain, belajar bersama-sama teman-teman kita eh, di lingkungan sekolah itu. Jadi, kita harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab karena agar kita sama-sama nyaman dalam belajar. Nah, apa sih cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah secara bersama-sama itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu ada yang tahu nggak sih gimana caranya? Ya, benar sekali. Kayak contohnya itu melaksanakan piket kelas. Jadi kan kita belajar di kelas kan, ruang kelas masing-masing. Jadi agar kita memiliki tempat yang nyaman, kita harus sering-sering membersihkan kelas kita. Jadi supaya kita itu nyaman. Jadi saat belajar itu kelas kita tuh tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada sampah yang berserakan. Jadi kita dapat belajar bersama-sama dengan baik. Nah, contoh yang selanjutnya itu ya benar sekali kayak kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Jadi semisal kita sedang bermain sepak bola, lalu di tengah lapangan kita menemukan sampah. Nah, sampah plastik semisalnya. Jadi kita saat berlari menggiring bola itu lalu kita terkena sampah plastik kan licin ya teman-teman. Jadi kita nanti bisa menyebabkan kita terpeleset saat berlari mengejar bola. Nah, jadi kita harus saling membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Lalu manfaatnya tuh apa sih dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Ada yang tahu nggak sih? Ya, benar sekali yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi, suasana belajar menjadi nyaman, terhindar dari penyakit, lalu sekolah itu menjadi bersih, rapi, sehat. Jadi, juga dapat melatih rasa kepedulian pada lingkungan sekitar kita. Nah, menjaga kebersihan yang kedua yaitu di tempat bermain. Nah, pasti teman-teman kan suka bermain di lapangan, lalu bermain di ayunan, lalu bermain di sekitar rumah. Nah, menjaga kebersihan di tempat bermain itu juga penting loh teman-teman. Ada yang tahu nggak sih cara menjaga kebersihan di tempat bermain itu apa aja? Ya, benar sekali. Seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu memungut sampah jika berserakat, lalu membuangnya ke tempat sampah, dan juga membawa kantong plastik sendiri. Jadi saat kita memakan es krim atau memakan memakan jajan, lalu sampahnya itu kita masukkan ke kresek lagi. Jadi kita tidak buang sembarangan atau jika kita melihat tempat sampah, kita dapat membuangnya langsung ke tempat sampah. Nah, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat itu seperti apa sih teman-teman? Di sini selain menjaga lingkungan sekolah, di tempat bermain juga di lingkungan masyarakat. Nah, manfaat dari cara menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat itu seperti apa sih teman-teman? Nah, ada yang tahu nggak sih? Ya, benar sekali. Seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar, kayak seumpamanya itu selokan di depan rumah kita ada rumput-rumput liar. Nah, kita potong rumput-rumput liar itu supaya tidak menjadikan selokan kita itu tersumbat seperti itu. Manfaatnya itu juga sama ya teman-teman. Jadi
kayak kita terhindar dari penyakit, lalu mencegah terjadinya banjir karena selokan yang awalnya kotor sudah kita bersihkan bersama-sama, lalu suasana juga menjadi nyaman, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Pasti teman-teman sekalian sudah mengerti lah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada syair lagu tentang membuang sampah. Mohon maaf ya, lupa menyebutkan judul lagunya. Nah, di sini ada link YouTube-nya. Mari kita mendengarkan bersama-sama bagaimana sih lagunya membuang sampah. Siapa tahu teman-teman belum ada yang mengerti atau belum pernah mendengar lagunya itu seperti apa. Oke, kita dengar. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya teman-teman. Yuk yang semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kita selesai telah mendengarkan syair lagu dari membuang sampah. Nah, membuang sampah itu pasti teman-teman semuanya sudah mengertikan apa sih sampah itu. Jadi di sini ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa menjawab nggak sih sampah itu apa? Ya, benar banget. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu, lingkungan. Kan di lirik lagunya itu, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Nah, lingkungan itu apa sih teman-teman kira-kira? Ya, benar banget. Lingkungan itu daerah yang termasuk di dalamnya seperti lingkungan rumah, lalu lingkungan sekolah. Jadi, seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Kita saat membersihkan tempat-tempat sekitar kita itu apa sih alat-alat yang kita butuhkan? Kira-kira teman-teman pada mengerti tidak atau pada ada yang bisa menyebutkan apa alat-alat kebersihan itu kayak seperti apa saja gitu. Nah, dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, kita membutuhkan alat-alat kebersihan untuk memudahkan kita membersihkan suatu tempat. Ini ada beberapa contoh
alat kebersihan. Yang pertama ada deterjen. Jadi saat kita mengepel atau membersihkan lantai, kita menggunakan deterjen agar wangi dan bersih juga. Selain itu juga kita membutuhkan kain pel kan untuk mengepel atau membersihkan lantai rumah. Selanjutnya juga ada kemoceng. Kemoceng untuk membersihkan debu-debu di tempat-tempat yang tidak bisa kita sapu, seperti di jendela. Kita tidak mungkin kan mengarahkan sapu ke jendela, jadi kita dapat menggunakan kemoceng untuk membersihkan jendela. Lalu juga ada sampo dan tempat sampah untuk membersihkan bersihkan tempat-tempat sekitar kita. Nah, selanjutnya ada materi matematika. Pasti kalian sudah mengerti kan pelajaran matematika ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang sisi atau ruas garis, sudut dan titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini ini pada gambarnya juga dijelaskan sisi itu sebelah mana, titik sudut itu sebelah mana, dan sudut. Nah, kalau sudut ini berada pada di sini, lalu garis ini itu adalah sisi atau ruas garis. Jadi, ruas garis pada pada persegi panjang ini yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu titik sudutnya juga ada berapa teman-teman? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi, titik sudut persegi panjang itu ada 4. Nah, selain itu juga ada bangun datar yang lainnya. Ini juga ada segi 6, ada segi 5, segi 3, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, lalu persegi, dan lingkaran. Nah, kalau lingkaran sendiri itu banyak ruasnya itu berapa sih kira-kira? Nah, ini teman-teman bisa menjawab atau menuliskan di buku masing-masing ya. Lalu kira-kira lingkaran itu memiliki titik sudut nggak sih teman-teman? Ya, benar sekali. Lingkaran itu tidak memiliki titik sudut dan sudut. Nah, selanjutnya ini tuh ada cara menentukan sisi atau ruas garis dan titik sudut pada bangun datar. Nah, di contohnya ini ada persegi, ya kan? Nama bangun datarnya persegi. Banyak sisi atau ruas garisnya itu ada 4, ya tadi yang sudah kita hitung. Ada 1, ruasnya di sebelah sini, 2, 3, dan 4. Lalu, nama sisi itu kan tadi kita sudah menghitung banyak sisinya, jadi sisi A dan sisi B ini 1 ya, jadi AB ini 1. Yang kedua itu ada BC 2. Lalu yang selanjutnya ada CD ini yang ketiga, dan DA itu yang keempat. Lalu nama titik sudut dari persegi ini itu di mana sih? Apa saja sih nama titik sudutnya? Nah, ya benar sekali, ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Begitu pula dengan bangun datar yang kedua. Ini apa sih gambarnya, teman-teman? Ya benar sekali, ini tuh ada segitiga. Nah, banyak sisi atau ruas garisnya tuh ada berapa? Kita hitung bersama-sama ya. Ini ada 1, 2, 3. Jadi banyak sisi dari segitiga itu ada 3. Lalu mana sih nama ruas atau nama sisi dari segitiga ini? Yang pertama itu ada A dan B, ya, yang selanjutnya ada B dan C, dan yang terakhir ada C dan A. Jadi ruasnya itu ada AB, BC, dan CA. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut dari segitiga ini ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C.
Nah, yang selanjutnya itu menentukan sisi rusuk dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, bangun ruang itu apa aja sih, teman-teman? Bangun ruang itu ada contohnya balok, lalu kubus, 5 segi 4. Nah, di sini eh, di sini itu juga terdapat nih yang ini seperti ini. Ini adalah sisi yang pertama dari kubus. Lalu yang garis ini tadi kalau di bangun datar itu adalah sisi atau ruas. Nah, kalau dibangun ruang ini tuh rusuk namanya. Lalu yang pojok-pojok ini tetap titik sudut. Nah, ini banyak rusuk dari balok. Kita hitung sama-sama ya, teman-teman. Ada A, B, 1, B, C, 2, C, D, 3, D, A itu 4. Lalu ada A, E itu 5, F itu 6, F, B itu 8. Lalu ada FG itu 9, HG itu 10, EH itu 11. Seperti itu. Lalu ada juga HD. Jadi banyak rusuk dari balok ada 12. Lalu sisinya itu ada 6 dan banyak titik sudutnya itu ada 8. Nah, contoh-contoh benda berbentuk bangun ruang. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti bangun ruang bola itu ada bakso yang bentuknya itu bulat-bulat, ada semangka, ada buah melon, ada kelereng. Lalu juga ada bentuk bangun ruang tabung itu ada tong sampah, lalu ada pipa paralon, ada drum juga itu bentuknya itu tabung. Lalu bentuk dari bangun ruang kubus itu ada bak mandi yang bentuknya kubus itu, lalu ada puzzle warna atau sering disebut rubik ya. Nah, rubik itu juga bentuknya kubus, lalu ada dadu kayak kalau kita main apa namanya? Main-main ular tangga itu juga kan ada dadu. Nah, dadu itu bentuknya kubus. Nah, yang terakhir ada balok. Nah, bentuk balok itu ada almari, lalu ada kotak snack, ada juga TV yang berbentuk kotak itu bentuknya balok. Seperti itu, teman-teman sekalian. Penjelasan dari saya mengenai apa namanya tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.